Assalamualaikum sobat semua. Selamat datang di London, United Kingdom. Di video kali ini kita akan jalan-jalan lagi ke beberapa tempat di London bersama anak-anak. Karena minggu ini, kita baru saja memasuki libur panjang akhir tahun di London. Seperti biasa, kita memilih naik bus karena lebih murah dan bisa melihat pemandangan di sepanjang jalan. Kita kini tengah melewati masjid terbesar di London, yaitu London Central Mosque. Nanti malam kita akan singgah untuk sholat di sini guys. Sekarang, kita jalan dulu ke Science Museum di South Kensington. Sekarang kita menyambung bus lagi, karena memang South Kensington agak jauh dari rumah kami di New Southgate. Kita melewati daerah Hyde Park, dan sempat melihat monumen Wellington Arch. Beginilah suasana kota London pagi ini guys. Alhamdulillah tidak terlalu macet di akhir pekan ini. Sebentar lagi kita akan sampai di pemberhentian terakhir. Itu Natural History Museum na, waka Science Museum ke situ. Sebelum kita ke Science Museum, kita singgah dulu sebentar melihat kampus Imperial College London, salah satu kampus terbaik di dunia. Imperial College London. Ini kampus ICL na, modern gedungnya. Wah. Imperial College London atau ICL, didirikan pada tahun 1907 dari penggabungan 3 perguruan tinggi kerajaan di South Kensington. Beberapa fokus unggulan mereka yaitu di bidang sains, teknologi, teknik, kedokteran, dan bisnis. Nah, tidak jauh dari ICL, kita sampai di pintu masuk Science Museum. Science Museum. Let's go. Come on. Tak terlalu ramai kayaknya. Hai Mun. Welcome. Nah, kita akhirnya sampai di Science Museum. Tengok sepeda tuh di langit-langit ya. Sepeda digantung. Sebelum masuk, kita lapor petugas dulu guys. Jadi kalau mau nyumbang boleh, sekarang kita nggak nyumbang dulu. Ya, masuk ke museum ini tidak dipungut biaya, tapi bagi yang mau donasi dipersilahkan. Boleh. Ini namanya Museum Sains. Museum Ilmu Pengetahuan ya. Di sini banyak dipamerkan alat-alat penemuan sejak zaman dulu. Gimana cara orang bikin alat? Tuh. Sobat sekalian, Science Museum ini menawarkan koleksi benda-benda yang menjadi saksi penemuan teknologi yang kita rasakan hari ini. Mulai dari alat yang sederhana, hingga sangat kompleks. Ini mesin pembangkit energi. Di museum ini detail diceritakan bagaimana perjalanan penemuan teknologi di era modern itu bermula. Ada banyak bidang sains dipamerkan di sini, salah satunya ilmu fisika, termasuk pembangkit energi ini. Tuh, space. Selanjutnya kita masuk ke area teknologi luar angkasa. Exploring space. How far can we go? Ini roket pesawat luar angkasa ya. Wih, besarnya. Bermula dari keingintahuan tentang langit.
This stunning composite image, which is Guard against infecting the earth with any moon dust. one small step for man, one giant leap for mankind. Like Mercury, the moon is covered in craters with Aboard the Hornet, most moons operate Stanley, Europa, and Pearson. This moon is Nah, pesawat. Area berikutnya yaitu teknologi transportasi. Kita bisa melihat bagaimana evolusi kendaraan dari masa ke masa, mulai dari kendaraan yang menggunakan tenaga manual hingga tenaga mesin. Ada pemain katanya. Di lantai paling atas ini, kita masuk ke area yang memamerkan perkembangan sains geologi, ilmu pengetahuan tentang planet bumi dan energi yang dihasilkannya. Kita beruntung. Selanjutnya, kita masuk ke ilmu pengetahuan tentang dunia aviasi, yang menampilkan perkembangan pesawat-pesawat tempur pada zamannya. Mana Zan? Asik Zan? Ya. Wow, cantik. Iya ya. Pesawat. Selanjutnya, kita beranjak ke pengetahuan tentang navigasi dan waktu. Nah, di Science Museum ini, tidak perlu khawatir kalau waktu sholat tiba. Kita bisa sholat di tempat khusus yang disediakan di sini, dan ada tempat wudhunya juga. Selanjutnya kami beranjak untuk mempelajari sejarah perkembangan ilmu kedokteran. Salah satu yang menarik minat saya adalah perkembangan melawan penyakit infeksi atau penyakit menular. Dulu, orang-orang percaya bahwa penyakit disebabkan oleh roh jahat atau kutukan Tuhan akibat dosa manusia. Seiring waktu, ilmu kedokteran modern berkembang pesat sejak zaman Ibnu Sina di abad pertengahan, hingga setelah ditemukannya bakteri oleh Louis Pasteur dan Robert Koch di abad ke-19. Di sini kita bisa mempelajari bagaimana manusia berusaha melawan penyakit menular, dan menemukan obat-obatan seperti antibiotik dan antiparasit. Mikroskopnya antik banget.
Ngetek loh kadang. Ronald Ross Dissecting Microscope. Nah, di bagian berikutnya, saya sangat tertarik dengan ilmu kedokteran molekuler, mulai dari penemuan mikroskop, sel, dan perjalanan para peneliti menemukan struktur DNA dan kaitannya dengan penyakit. Yang saya takjub adalah, bagaimana para peneliti terdahulu menggambarkan model-model molekul kimia seperti ini tanpa bantuan komputer, melainkan dengan menggunakan perangkat-perangkat seadanya hingga bisa menjelaskan bentuknya secara detail. Yang paling membuat saya terkesima adalah, melihat langsung benda-benda yang digunakan oleh peneliti-peneliti di abad ke-19, seperti mikroskop, dalam perjalanan menemukan misteri tentang dunia mikrobiologi. Nah, setelah puas mengelilingi museum, kita berencana mau sholat maghrib di Masjid Central London. Sebelum itu, kita sempat melewati beberapa pusat pertokoan di London yang dihiasi lampu-lampu cantik di masa menjelang Natal. Tidak lama kemudian, akhirnya kita sampai di London Central Mosque. Yuk, kita sholat maghrib dulu di sini. Nah, ini adalah suasana setelah maghrib di London Central Mosque. Masjid megah ini berlokasi di Regent's Park, memiliki langit-langit kubah yang besar, dirancang oleh arsitek Sir Frederick Gibberd. Masjid ini dibuka pada tahun 1977 dan juga dikenal sebagai Islamic Cultural Center. Di area depan pintu masuk, kita bisa menemukan rak buku yang dapat dibaca dengan leluasa. Di depannya lagi, ada sebuah toko buku. Di sini juga dijual berbagai souvenir. Di toko ini kita bisa membeli Al-Quran dengan terjemahannya. Kita juga sempat makan malam di kantin masjid ini. Setelah makan malam, kita lanjut sholat Isya. Nah, itulah pengalaman singkat kita, sholat di masjid megah ini guys. Nah, di lain kesempatan, saya ingin mengajak teman-teman jalan santai sejenak ke daerah Mill Hill East. Saya kesini naik bus, sekitar 20 menit dari rumah. Saya cukup penasaran untuk melihat-lihat sekeliling. Jalan-jalan siang. Pagi menjelang siang. Dari sini, kita akan berjalan mendaki ke puncak. Kita nikmati dulu suasana tenang di sini ya.
Selanjutnya saya berjalan ke taman yang berada di puncak bukit. Suasana di sini cukup tenang, jauh dari keramaian kota. Nah, setelah healing sejenak, kita lanjut melewati pusat daerah Mill Hill East ini. Kini, saya ingin mengajak sobat merasakan sensasi berjalan kaki di sini, sebelum nanti kita akan naik bis lagi untuk pulang. Di sore harinya, saya mengajak Yaya dan anak-anak pergi ke Southgate, yang tidak begitu jauh dari rumah. Di sepanjang jalan, kami melihat jejeran pertokoan. Jalannya juga mendaki. Setelah turun, kita mau mengintip pusat perbelanjaan di sini. Ada Alfametnya, Alibaba. Di mall ini ternyata dijual daging halal. Selanjutnya kami beli buah. Ya, untuk tetap sehat, kita harus menjaga kecukupan konsumsi buah-buahan tentunya. Tempe di sini 10.000 segini ya guys. 10.000-an. Tofu. Oke, sekian dulu video kita di episode kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you!